Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa melaksanakan Al-Quran. Maka bohong ngomong takwa oke lamun teu ngalaksanakan Quran mah. Al-Quran perintahnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka bohong orang mengatakan takwa kalau dia tidak wa'tasimu. Ya. Takwa tapi ente berjamaah. Jadi orang yang bertakwa itu harus berjamaah karena ayatnya berdampingan, ya. Ayat wa'tasimu itu adalah pelanjut dari ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu. Wawunya wawu ataf, artinya apa? Bersambung, tidak boleh terputus. Maka orang yang mengatakan dirinya bertakwa tapi tidak berjamaah, maka takwana bohong, ya, gitu. Jadi amalu bitanzil, ya. Al-Quran itu fungsinya apa? Maka fungsi Al-Quran, ya, tadi dalam surat Al-Baqarah 185 bahwa Al-Quran itu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi bukan untuk orang Islam saja. Al-Quran itu untuk semua manusia. Adapun dia suka atau tidak terserah jelemana. Ya, dalam mantu urusan. Setuju nggak kalau kita bersatu? Setuju. Setuju nggak kalau kita begini? Setuju. Dalam mah tengah daguan setuju orang. Ya, gitu. Jadi kita tidak menunggu persetujuan manusia. Emang khilafatul muslimin ini sudah disetujui nggak sama ulama seluruh dunia? Kita mah nggak menunggu persetujuan manusia. Ya, dimaklumatkan nanti 87 tidak aku tuh apal, mustahil. Ya, sekarang zaman sudah canggih, kejadian yang belum terjadi saja kita sudah tahu. Ya, jadi dukun. Ya, ya. Can kejadian ke karak-karik terus nyaho. Ya, itu saking canggihnya media sosial. Nah itu, maka mustahil kalau mereka tidak tahu ada khilafatul muslimin. Ya. Terus mereka kenapa tidak bersatu dalam khilafatul muslimin? Ya can hayangan we. Ya, can diberi hidayah ku Allah. Nah itu. Nah, maka orang yang bertakwa itu adalah amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Al-Quran fungsinya sebagai hidayah, petunjuk. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Maka pertama harus dibaca. Ya, lain dikangkalungkeun sanes. Iya, iya mah Al-Quran dijieun leutik Al-Quran teh. Ya, dibungkus pakai lawan hidung, dibungkus dia pakai lawan bodas. Langsung ditalian dikongkorongkeun. Ngabeh naon? Ngabeh teh diganggu ku jin cenah. Eta jinna di dinya. Nya mau diganggu da eta jinna, aku jin ngaganggu jin. Ya. Iya. Kan aya tulisanana gini ya, sesama jin jangan saling mendahului. Begitu. Ya. Jadi Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau dibaca. Lain itu dibaca mah itu mau jadi petunjuk. Maka kenapa orang banyak yang tersesat? Karena dia tidak mau baca. Kalau orang mau baca pun nggak perlu pakai Google Map. Ya, di jalan itu selalu ada gede ngajeblak. Ya, itu kalau kita jalan-jalan besar, Jakarta lurus. Ya, Karawang belok kanan. Tinggal dibaca aja kan. Gitu. Tapi kalau dibaca doang jadi petunjuk tidak? Tidak mau nyampe. Ibu lewat Jakarta lurus. Tapi ibu telur cicing dalam mereka Jakarta. Ya. Baca doang. Maka setelah dibaca apa? Dipahami. Untuk kita memahami apa? Harus ngerti apa yang kita baca. Udah sampai 3 tadi. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Padahal itu kalimat sakral. Ya, kalimat yang tinggi itu. Maka kata Rasulullah, siapa yang membaca itu setiap pagi dan sore, ya, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu lamun dibaca bari dipraktek naon si artina? Raditu billahi robba, abdi ridho Allah nu ngurus abdi. Ya kan?
Saya ridho Allah yang mengatur saya. Tapi hari hirupna tidak diatur ku Allah. Ya, tidak diurus ku Allah. Kita make tiung ge hararese. Gitu kan? Kita nutup aurat hararese. Begitu. Aing ngomong raditu billah firobah. Dari situ saja sudah bohong. Bagaimana dikasih fahman? Ya. Itu. Wa bi Muhammadin nabiyya. Dan saya ridho Muhammad sebagai suri tauladan kami, contoh model kehidupan kami. Tapi hirupna jauh tina contoh Nabi. Ya. Wabil Islami dina, abdi ridho Islam sebagai aturan hidup kami. Tapi aturannya lain Islam. Kan geus barohong malulu eta. Ya. Maka kita mah yang simpel saja. Mari kita buka dengan basmalah bisi geus maca eta teu dipraktekkeun budak. Ya. Nah. Maka baru kita minta sama Allah, Rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu. Warzuqni fahman, dan berikanlah kepada kami kefahaman. Itu. Maka tandana orang paham dengan bertambahnya ilmu adalah bertambahnya ketaatan. Percuma ilmu tinggi kalau tidak taat. Ya, orang pintar mah banyak, Bu. Bahkan iblis lebih pintar daripada kita. Ya, yang anu pintar mah loba. Tapi yang anu taat hese. Ya. Manusia itu enggak dicari pinternya. Tapi dicari taatnya. Karena ibadah itu mastatotum, ibu tahunya begitu, itu laksanakan, dapat pahala. Tapi ibu sudah tahu mana haram, mana halal, mana sunnah, mana wajib, tapi ibu tengah laksanakan. Nah, itu. Ya. Maka ibadah mastatotum sesuai dengan kemampuan kita. Kita tahunya ketika sholat itu takbir Allahu Akbar, itu kerjakan, ilmu kita yang dapat. Ya. Kita tahunya begini, laksanakan itu mastatotum. Adapun nanti di tengah perjalanan kita dapat ilmu lagi, kita tingkatkan lagi, begitu. Ya. Nah, itu baru namanya takwa, mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Maka fungsi Al-Qur'an yang kedua adalah bayyinati minal huda, sebagai apa? Penjelasan dari petunjuk. Karena Al-Qur'an itu harus bayan, harus bayyinat, jelas. Ya, Al-Quran itu jelas. Walaupun ada sebahagian isinya adalah mutasyabih, tapi kita mah oleh Allah tidak perlu mengurusi yang mutasyabih. Itu mah hanya ahli tafsir mengartikannya apa? Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang paling tahu maksud itu ayat. Maka dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat muhkamat yang nyata tentang hukum. Ya, itu kita kerjakan. Kalau yang mutasyabih mah rek naon diteteangan. Ya, bismillah kunaon ba titikna dihandap. Kunaon titikna hiji sok teangan eta. Nya seumur-umur mah manggih kabeneran. Kunaon ba ngarengkolna ka luhur itu. Titikna dihandap. Kunaon teh di luhur. Di luhur mah nun. Ya. Macam-macam masing-masing. Gitu. Alif lam mim, alif teh Allah, lam teh Jibril, mim teh Muhammad. Jadi ti Allah ti ka Jibril ka Muhammad. Oh bener oge nya cenah kitu. Eta teh kirata ngaranna. Dikira-kira jadi nyata. Bahkan ahli tafsir yang tinggi ilmunya saja hanya menerjemahkan apa? Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu apa artinya alif lam mim. Jadi terjemahkan itu. Ieu mah kuat terus ngulik nu kitu, maka lamun teu kasampean stres. Ya. Orang-orang anu ngulik nu kitu mah stres lobana. Karena ngahesekeun diri. Ya. Padahal Allah teu nitah nu hese. Ya. Yuridu bikumullahul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Islam itu gampang. Ya. Dulu ketika belum ada perintah menutup aurat, istri-istri Nabi nggak pakai kerudung. Ya. Nggak nutup aurat. Tapi ketika datang perintah menutup aurat, tengah daguan lila. Gitu. Karena apa? Yang dibina akidah. Ya. Kalau akidah sudah tertanam, titah naon wage nurut.
Ari ayeuna urang akidah ditinggalkeun ditandukan itu mentak hese 20 tahun nitah ibu-ibu pengajian make tiung di luar ngaji teu napak-napak. Ya, karena akidahna teu aya. Maka kita jangan silau dengan orang lain. Ya, kata Allah apa? Yukhadi'unallaha. Mereka hendak menipu Allah. Waladina amanu dan orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu Allah dan orang beriman kecuali menipu dirinya sendiri. Ya. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Seolah-olah Allah teh bodoh ditipu. Ya. Gitu. Banyak hari ini orang-orang yang menipu Allah, mencoba menipu Allah, padahal Allah mah teu bisa ditipu. Ya. Itu karena ilmu asalnya dari Allah. Maka lamun hayang pinter ya mentana ka Allah. Hadir talimah yang sekedar ketaatan. Maka kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, aku pandaikan. Tuh, gitu. Makanya kalakeun budak lain niatna yang pinter budak lain. Ketika budak nilainya goreng tuh dicarekan. Mana sekolah tuh beleguk, jadi tambah beleguk. Jadi beleguk. Ya. Karena kecerdasan itu orang beda-beda anak itu. Atau piraku ranking hiji kabeh di sekolah kan moal. Itu. Kecerdasannya beda-beda. Ada orang yang cerdas di bidang cerdas di bidang ada. Bahkan Abu Hurairah, lamun ibu apal Abu Hurairah nih. Kan dina hadis sekayaan Abi Hurairah taqala. Abu Hurairah teh murid Nabi, sahabat Nabi anu pang bodoh-bodona. Lain pang pinterna, Pak. Nya. Iya. Sahabat Nabi nu pang bodona ngariwayatkeun hadis panglobana coba. Kumaha nu pang pinterna? Abu Hurairah mah lamun diajar, Bu, ayeuna diterangkeun ku guru ya. Engke pahamna teh saminggu di hareup. Oh, maksudna teh kitu. Gitu. Nya, aya urang makan paling ternya. Ayeuna disebut tek ibu bade naros moal. Wah, terus paham. Kalau ditanya teh bisa. Ya. Abu Hurairah mah lamun disampaikan can paham. Engke pahamna teh engke. Oh, eta maksudna teh gitu. Iya. Tapi Abu Hurairah punya sifat apa? Punya sifat tekun. Jadi lamun can ngerti terus we diajar. Sampai apa? Beliau yang meriwayatkan hadis terbanyak. Bahkan Siti Aisyah kalah. Ya, Siti Aisyah kan istri Nabi. Tapi riwayat hadisnya di bawah Abu Hurairah. Eta teh murid Nabi nu pang bodoh. Ya. Ya. Tapi kalau orang berusaha sungguh-sungguh tuh jadi Abu Hurairah. Begitu. Maka tidak boleh kita menuntut anak. Mana di pesantren kan kudu apal 30 juz lamun teu ulah balik. Jadi anak teh stres di pondok teh. Mikiran ya Allah kumaha balik cenah apal 30 juz. Gitu teu apal ayat-ayat aja ndak mikiran hayang balik teu meunang. Jadi mondokeun budak teh dalam rangka naon? Urang ngadidik teu bisa, ya titipkeun ka batur. Kecuali lamun urang bisa ngadidik nyalira seperti Pak Amung tuh. Nggak ada yang mondok anaknya karena apa? Beliau mampu mendidik sendiri. Ya karena kewajiban itu kan orang tua. Orang tua tidak mampu mendidik anak, titipkan ke batur. Kadang lebih hese ngadidik anak sorangan daripada anak batur. Maka ayat kiai boga pasantren anakna mah mondok di tempat batur. Ya. Karena naon? Lamun mondok di tempat bapana, kayak ngomong ke batur teh, "Ya pondok bapak aing macam-macam." Gitu. Ya. Maka banyak Bu, termasuk guru saya di Garut punya anak. Dia punya pesantren, tapi anaknya dipondokkan ke pesantren batur. Gitu, karena naon ngadidik anak sorangan mah leuwih hese tibatan ngadidik anak batur. Anak batur mah sieuneuan ku urang, da urang teh ustad. Anak urang mah teu sieuneuan, da bapak mah bapak lain ustad gitu. Di hadapan dia saya bapaknya. Gitu. Tapi orang mah kan nganggapna ustad, jadi sieuneuan. Nah begitu, maka titipkeun ka batur. Ya, kalau mampu enggak apa-apa. Jadi tidak ada tuntutan seperti itu. Karena yang memandaikan itu adalah Allah. Nah, maka fungsi yang ketiga Al-Quran setelah menjadi bayan, setelah menjadi jelas nyata, maka furqon Al-Quran menjadi pembeda. Maka beda kehidupan orang-orang yang berjamaah dengan orang-orang yang tidak berjamaah. Ya, dari statusnya beda gitu ya.
dari yang diuploadnya beda gitu. Ya, mun batur makan statusnya saya sudah vaksin status gitu nya. Saya sudah nyoblos tuh gitu. Ya, tembong ke saya lagi dapat bantuan sosial tembong ke gitu. Nah, jadi berbeda ya, harus ada furqan ya, pembeda. Furqan itu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita di dalam jamaah masih mengakui yang di luar sana, ya itu kan jamaah-jamaah yang di luar sana, berarti kita belum punya furqan. Ai sarua wae mah keur naon atuh urang di dieu. Ya, sarua wae batur ge bener, bener kabeh mah tuh keur naon. Ya. Bener itu satu. Ya. Jadi enggak dua, enggak tiga. Apa bener itu? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Gitu. Ya. Jeung lamun tos aya nu bener naon? Fala takunanna minal mumtarin, ulah jadi jalma nu ragu kana kabeneran. Ya, kalau kita sudah tahu al-jamaah ini benar, jangan ragu-ragu lagi. Dengan apa? Dengan kita masih percaya dengan yang lain. Sehingga loyalitasnya masih terbagi dua. Kadi ongko ga itu ongkos nyangega. Ya. Orang yang berdiri di atas dua perahu tidak akan selamat. Kayak perahu nu hiji ka kulon, nu hiji ka wetan, soek ta awakna. Iya. Rajit terok lagi. Ya, nah itu. Jadi harus kita yakin ya, kita punya furqan. Maka bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama adalah kita baca Al-Qur'an, fahami maknanya, amalkan. Ya. Maka kenapa kita harus membaca Quran dengan artinya? Karena kita mah teu paham. Abu Jahal mah teu kudu diartikeun ku maca Quran teh. Heeh. Maka Abu Jahal paham Al-Qur'an. Gitu. Kenapa dia tidak mau ikut Muhammad? Karena tahu Al-Quran. Dia disuruh meninggalkan Lata Uzza Manat, nggak mau. Ya, karena ini anu ngajadikeun orang loba duit. Ya, kenapa orang banyak tidak mau berjamaah? Karena takut ladangna beak. Ya, itu. Yang menjadikan Abu Jahal penguasa di Arab itu karena apa? Karena itu. Ya, jadi kalau Abu Jahal ikut Muhammad, jadi tidak akan berkuasa lagi di Mekah. Takut dia. Ya, nah itu maka ikuti Al-Qur'an. Takwa itu adalah amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Maka Al-Qur'an itu nyata. Ya. Al-Qur'an itu bayan. Maka setiap apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an wajibnya nyata. Hari nyata teh naon aya. Ya. Gitu, ada. Jadi setiap Allah menyebutkan apa saja pasti ada di alam ini. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, ada semut, maka semutnya ayat. Ya. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an nyamuk, ayat nyamuknya. Sok teangan disebutkan Allah ke ayat di bumi. Ya. Ada semuanya. Allah menyebutkan setan ayat. Ayat. Ya. Allah nyebutkan iblis, iblis ayat. Nah itu, jadi setiap yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an pasti ada. Di mana adanya? Di alam. Ya. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Alam itu termasuk di dalamnya apa? Angkasa rayanya, planet-planet itu alam. Dan kita juga alam. Alam itu semua isi ciptaan Allah itu alam namanya. Ya. Maka ada ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ketika kita baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, menceritakan tentang gajah. Jangan gajah nana Al-Qur'an moal ayat. Ya. Nya lamun hayang ningali gajah ka mana? Ka Lampung, aya gajah. Ya, ka Afrika, aya gajah. Jauh-jauh tuh di Bogor ge aya, nya sok atuh ka Bogor. Ya, Taman Safari aya gajah. Yo di Kahuripan ge aya gajah patungna. Ya, kamari di Paroto. Ya, begitu. Termasuk ketika Allah menyebutkan apa? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 30.
Ayo apa itu? Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Cek Allah berkata kepada para malaikat, hai para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu adalah khalifah. Maka khalifahnya ada tidak? Ada. Siapa? Adam yang pertama. Ya. Buminya ada. Ada. Jadi Allah ini jailun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka bumi, buminya sudah ada khalifah, maka diadakan khalifahnya. Maka lamun daya khalifah berarti Allah bohong. Ya. Maka khalifah harus ada. Maka diawalilah dari Nabi Adam, itulah namanya khalifatullah. Ya. Khalifatullah fil ard, diawali dari Adam sampai kepada Muhammad. Setelah Muhammad meninggal tidak ada lagi nabi, maka yang ada apa? Khalifatur Rasul. Ya. Pengganti Rasul yang membawa risalah. Maka sampai hari kiamat eta namana khalifah kudu tetap aya. Seperti sirum nepi ka kiamat aya sirum. Ya. Walaupun ibu setiap aya sirum disemprot, aya sirum semprot aya deui teh. Aya. Ya. Dulu khalifah disemprot ke orang Yahudi, serot khalifahna bubar. Ya. Aya deui mah khalifahna. Aya. Di mana datangnya mah di mana we. Ya, jadi jangan terlalu fokus khalifah akan datangnya dari Sam, maka sana dikempur terus. Mau bijil-bijil, ujung hal dari Indonesia, orang Amerika waduh kacolongan gitu orang. Gitu. Bumi Allah itu kan luas, gitu. Ya, akhirnya supaya di Karangmukti itu aya rambutan, di tepangan kabeh tangga rambutan. Asal elu silungan deui, disemprot deui teu bikin kapae. Tapi kan di Cilodong aya rambutan. Ya, begitu. Jadi Al-Quran itu wajib nyata, maka khalifahnya harus ada. Ya, nah itu. Jadi orang yang bertakwa itu hanya dia mengamalkan Al-Quran, tidak yang lain. Ya.